Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di HMPA Golongan Anak Kecil tanggal 4 Oktober 2020 bersama Kak Kiel, Kak Wolo, Kak Rekel. Selamat beribadah. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama kakak di IHMPA hari ini. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti semuanya sehat kan? Nah adik-adik, sekarang kita emang lagi PSBB lagi nih. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatannya. Nah, kakak mau tanya lagi nih adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya, siapa yang tadi pagi bangunnya susah? Pasti nggak ada kan? Pasti semuanya semangat dong Kak Rekel? Pasti. Oke, kalau gitu kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri karena kita mau memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Musik Kak Rekel. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, gimana adik? Udah seger kan? Sekarang kita mau nyanyi lagi, yaitu lagu apa Kak Rekel? Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, setelah kita muji Tuhan, kakak mau minta adik-adik untuk duduk karena kita mau saat teduh. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 72, Biar Kanak-Kanak Datang Kepadaku. Musik Kak Rekel. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ngajak adik-adik untuk kembali duduk karena kita mau berdoa. Kembali lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Maha Baik, terima kasih ya Bapa, Kau telah membangunkan kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini untuk kembali
beribadah. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti tentang firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk kembali berdiri karena kita mau bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Musik Karekel. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk karena akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak lain. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-1 sampai 12. Nah, kalau sudah terbuka, biarkan ketika terbuka, kita akan berdoa terlebih dahulu, kakak yang akan pimpin. Oke, mari kita bisa dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami sudah berkumpul di sini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Semoga firman akan kami dengarkan nanti bisa berguna untuk kehidupan kami. Amin. Oke adik-adik, jadi baca hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-12. Kakak yang akan bacakan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka lah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di dalam kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kakak cerita nih, kakak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak dengan Paulus? Mana? Ayo. Bagus, masih pada ingat semua. Jadi Rasul Paulus ini, adik-adik, waktu itu sedang dalam misinya di perjalanan ke Efesus, adik-adik. Nah, di sini dia itu bercerita tentang Tuhan dan juga mengajarkan orang tentang Injil. Coba adik-adik, ada yang masih ingat nggak apa itu sih Injil? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, benar banget. Nah, pokoknya intinya itu, Injil itu adalah berita baik tentang Tuhan. Nah,
Tapi adik-adik, banyak orang-orang di sana juga yang tidak suka mendengar ajaran dari Rasul Paulus ini. Mereka bahkan menghina Rasul Paulus. Tapi kira-kira apakah Rasul Paulus jadi marah, kecewa, terus dia langsung pergi dari kota itu? Tentu tidak. Dia tetap mengajar mereka. Dan akhirnya dipisah-pisahkanlah mereka yang mendengarkan pengajarannya dan yang tidak. Lalu dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Nah adik-adik, meskipun banyak orang yang menghina Rasul Paulus, dia tetap berani adik-adik mengajarkan firman Tuhan. Dia tidak takut. Nah dari cerita ini adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Biasanya adik-adik dari mana sih mendengarkan cerita Tuhan Yesus itu? Ayo, dari mana biasanya? Iya, benar. Biasanya dari orang tua, lewat Alkitab, pengajaran orang tua dari Alkitab. Atau misalnya guru agama di sekolah. Atau mungkin yang paling sering adik lakukan sekarang, yaitu lewat IHMPA, kakak-kakak layannya. Nah, lewat cerita ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan orang tua, orang lain, serta kakak-kakak layan di IHMPA yang mau mengajarkan adik-adik tentang Tuhan Yesus lewat Alkitab, berdoa, dan lain-lainnya. Sehingga adik-adik menjadi mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Oke nih adik-adik, jadi nanti setelah ibadah ini selesai, kakak mau adik-adik jadi lebih rajin lagi baca Alkitab, lebih rajin lagi berdoa, dan yang seperti itulah pokoknya. Oke, setuju ya adik-adik ya? Jangan lupa ya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk doa syafaat. Kakak mau adik-adik lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kakak yang akan memimpin doa syafaatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah melakukan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami yang berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih dilanda dengan pandemi ya Tuhan. Tuhan berkatilah pemerintah, Pak Presiden, dan para menteri-menterinya, dan juga berkatilah masyarakat agar bisa melewati pandemi dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GP Bukit Moria, dan juga gereja-gereja lainnya Tuhan. Berkatilah mereka, para pendeta, majelis jemaat, dan juga para pelayan-pelayan-Mu dalam gereja itu ya Tuhan, agar masih bisa selalu melayani di masa-masa ini ya Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, sekolah adik-adik, dan juga dalam sekolah kuliah. Berkatilah kami semua, meskipun sedang dalam online ini, semoga kami bisa dapat menerima semua pelajaran yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati orang tua kami agar selalu diberikan kesehatan dan juga diberkati dalam pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari ya Tuhan, agar selalu sehat dan masih bisa menjaga dan mendidik kita masing-masing ya Tuhan. Tuhan, doa yang kuras muda ini kami alaskan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Udah dengar kan cerita dari kakak-kakak? Sekarang kakak Walu mau pesan juga nih. Jangan lupa untuk lakuin di kehidupan sehari-hari ya. Setelah itu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri karena kita mau bernyanyi lagu Respon Firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 129. Puji Yesus. Musik Karekel. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia,
Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi, sekarang kakak meminta adik-adik untuk kembali duduk karena kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu, kakak meminta adik-adik untuk mempersiapkan terlebih dahulu persembahannya. Dan kita sambil memberikan persembahan ingin bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memberikan persembahannya, adik-adik bisa pegang terlebih dahulu persembahannya untuk nantinya diberikan kepada orang tua, kepada mama papa, supaya nanti mama papa memberikan ke gereja. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, kakak minta adik-adik untuk masih duduk karena kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Maha Baik, terima kasih ya Bapa karena kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini Bapa, agar bisa berguna bagi ladang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk kembali berdiri karena kita mau memuji Tuhan sebagai lagu penutup dengan Kidung Ceria nomor 245 dengan judul Di Jalanku Ku Diri. Musik Karekal. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita berdoa dulu. Kakak akan pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami sudah mengikuti ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan. Sebentar kami akan menyukai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati. Dan juga semoga yang telah kami dengarkan pada ibadah hari ini bisa berguna untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima